welcome back to my channel. Jadi sekarang itu kita bakalan ngebahas tentang personality development, especially di bidang public speaking. Nah, jadi sekarang aku nggak sendiri nih. Nah, sekarang tuh ada dua orang penting di sini sebagai bintang tamu. Jadi di sini ada Kak Marlina sebagai public speaking coach dan Kak Salsa sebagai mahasiswa yang sering banget ikut lomba-lomba. Boleh kalian perkenalkan diri kalian? Halo semuanya, aku Marlina. Halo semuanya, aku Salsa. Makasih ya Salma udah ngundang. Aman bro. Jadi sekarang itu kita bakal ngebahas kenapa sih penting buat mempelajari presentation skill. Oke, dari Kak Marlina mau jawab dulu. Oke, great question. Jadi presentation skill itu bukan cuma kita berbicara di depan semua orang, tapi juga represent diri kita. It's a reflection of confidence, clarity, and communication. Kalau kita jago presentasi itu akan menunjukkan kita tuh percaya diri dan struktur berpikir itu kita bisa influence juga ke semua orang gitu. Jadi sekarang itu presentation skill tuh bukan cuma buat anak komunikasi aja nggak sih? Kayak ternyata semua bidang itu perlu presentation skill itu. Jadi mau kamu di bidang teknik, bisnis, bahkan seni, kamu akan tetap harus menjelaskan ide, pitching, project, atau bahkan sekedar menjawab pertanyaan di depan umum. Oke. Jadi, nah kalau kamu nih Vina sebagai mahasiswa yang sering banget ikut lomba sana sini, kayak pasti kan maksudnya pasti kan kamu sendiri tuh punya tantangan dari sendiri kamu tuh, kayak mungkin kamu bisa jelasin apa sih the biggest challenge you had when kamu lagi presentasi atau lagi tampil gitu? Jujur ya, aku tuh dulu tuh orangnya gampang banget nervous, kayak demam panggung gitu loh. Gak bisa banget ngomong di depan banyak orang. Apalagi kalau audiensnya tuh udah dosen, juri dan sebagainya. Kan aku ikut lomba-lomba semacamnya kayak gitu. Tanganku tuh gue tuh sering banget gemeteran, kayak aduh gimana nih ya, bisa nggak ya ngobrolnya gitu. Panik sendiri gitu ya? Iya, jadi kayak deg-degan sendiri gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih. Terus juga suara juga kadang ikut geter kan, tangan geter udah, mulut geter juga nih, aduh jelek banget kan didengarnya. Tapi semenjak aku sering rutin lah presentasi, terus juga belajar struktur presentasi yang baik, aku jadi jauh lah lebih tenang gitu kayak menghadapi nervous. Oke. Jadi kamu pasti punya dong tips and trick biar bisa jadi setenang sekarang gitu kan, bisa ikut lomba sana sini gitu. Mungkin bisa di-share mungkin. Dengarkan ya adik-adik. Jadi kalau dari aku sih yang paling ngaruh itu dia preparation, karena itu tuh penting banget. Aku I usually itu practice in front of the mirror. Aku juga perhatiin my hand gestures sama facial expression, karena itu penting banget di suatu presentasi kan ya. Terus juga I record my voice too. Jadi biar kedengaran nih suaraku nih udah intonasinya udah bagus apa belum nih? Terlalu ketinggian atau terlalu kerendahan juga kan biar asik gitu didengarnya gitu sama audiens. Terus juga kita harus lihat audiens kita itu kita juga harus lihat situasi kayak gimana gitu. Jadi biar gaya bahasa penyampaiannya tuh bener gitu. Dan tersampaikan maknanya, tapi audiensnya tuh nggak yang kaku gitu ya. Iya. Mungkin dari kalau Kak Marina sendiri? Ya, aku juga setuju sama Salsa. Practice breeds confidence, dan satu hal lagi yang paling sering dilupakan sama orang itu start strong and end strong. Mungkin dari Kak Ana sendiri nih, misalnya Kak Marlina, mungkin bisa di-share mungkin ya, apa sih tips and trick biar bisa ningkatin confidence and bikin presentation itu jadi impactful gitu. Oke, sure. Ada 3 hal yang
utama biasanya aku ajarin itu yang pertama ada opening yang powerful. Bisa dimulai dari kasih quotes sedikit-sedikit lah, atau pertanyaan, atau juga cerita pribadi untuk menarik perhatian semua orang. Dan yang kedua itu ada structure yang jelas. Jadi struktur yang jelas. Jadi biasanya aku pakai 3 point rule. Yang pertama itu opening, yang kedua itu konten, dan yang ketiga itu closing. Nah, dan yang ketiga itu ada body language dan voice control. Itu bisa kita mulai dari jaga kontak mata ya yang pertama, dan jangan terlalu banyak monoton. Oh, jadi biar isi presentasinya itu juga tersampaikan, terus penonton gak bosen. Jadi kayak dibuat semenarik mungkin gitu ya. Oke. Sambil minum nggak apa-apa ya? Boleh. Silakan. Nah, Seret ya say. biar ini nggak sih kayak orang-orang tuh nyantai tapi enjoy sama presentasinya gitu ya sih ya. Ya aku juga belajar lah importance-nya dari eye contact itu penting banget gitu. Jadi biar serasa audiens tuh dia lagi diajak ngobrol gitu ya, kan bukan kayak lagi diceramain sama ustaz. Ya. Dan jangan lupa slide our toes, not the star. Jadi jangan juga terlalu penuh dengan tulisan. Jadi ya harus singkat ya. Iya. Yang penting Poin-poinnya aja. Nah, di presentasinya itu cuma inti-intinya aja. Jadi yang kita sampaikan itu yang lebih menariknya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau disampaikan kalau dikaitkan nih sama personality development, menurut Kak Marlina sendiri itu apakah bisa presentation skill ini meningkatkan personal confidence gitu? Menurut aku, ketika kita belajar presentasi, sebenarnya kita juga belajar tentang mindset growth and self awareness dan leadership. Kita jadi tahu dengan bijak, kita jadi tahu bagaimana cara menyampaikan dengan bijak dan menerima feedback dari semua orang dan melihat progres diri kita sendiri. Bener sih. Aku juga ngerasa kalau setelah rutin presentasi kayak gini itu aku jadi kayak more confident gitu loh, jadi kayak ngobrol sama orang baru gitu, jadi kayak sama kakak sekarang nih kan kita belum terlalu kenal ya kan ya, tapi juga udah ya pede aja gitu. Lagi bersama listeners di sana nanti nonton gitu kan, jadi lebih pede aja. Oke. Jadi sebenarnya belajar tentang presentation skill itu bukan cuma berguna di sekolah, di kampus atau di mana gitu ya, bukan cuma buat lomba gitu. Jadi tapi bisa meningkatkan social and personal confidence gitu loh, kayak lebih pede sama ketemu orang baru, jadi lebih flow, lebih nyambung gitu, nggak kaku-kaku banget gitu ya. Oke, jadi nggak kerasa nih udah mau di penghujung podcast, kayak sedih nggak sih kayak harus berpisah cepet gitu. banget ya. Mungkin sebelumnya mau ada pesan atau quote yang mau disampaikan dari kakak-kakak berdua ini? Dari aku mulai aja dulu. Done is better than perfect. Kalau dari aku sih practice little by little, terus juga proses, jadi kayak mulai aja lah itu sekecil apapun itu. Tuh, yang penting tuh kalian bergerak, nggak stuck di tempat gitu loh, kayak lakuin aja dulu gitu kan, kayak urusan hasil mah itu belakangan. Betul, jadi enjoy aja. Jadi semoga podcast kali ini tuh bisa menjadi step-step baru buat para listeners biar berani, yang penting berani buat tampil dan nggak malu-malu atau gugup lagi ya. Oke. Jadi itu aja untuk podcast kali ini, and see you, bye bye, thank you.